Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Jodoh Sang Dokter Tampan episode 26. Hari pernikahan ini akhirnya datang juga. Warga desa Mekarsari dan Nagasari menyambut dengan antusias acara pernikahan ini. Mereka bergotong royong untuk mempersiapkan segala keperluan, mulai dari tenda sampai perabotan lainnya. Ibu-ibu tengah sibuk mempersiapkan aneka makanan pesta di rumah Bu Nyai Fadilah. Sementara itu, para pemuda dan bapak-bapak membersihkan dan menghias Masjid Al-Ma'ruf dengan sedemikian rupa. Semua kesibukan itu tampak setelah ba'da asar. Sementara itu, Mahesa yang sedang bersih-bersih lantai 2 dengan Gary, salah satu pemuda desa Nagasari yang juga ikut bahagia. Walaupun sesungguhnya di dalam hati Mahesa sedikit sakit. Tapi ia menata diri dengan bercengkrama dengan Gary agar rasa sakit hati itu tidak terlalu sakit. "Ger, kapan mau nyusul?" canda Mahesa saat menyapu lantai masjid. "Kamu itu nyindir apa bertanya?" kata si Gary sambil membersihkan jendela. "Ya, sekedar mengingatkan saja, Ger. Barangkali kamu lupa. Menikah itu wajib loh, Ger, dan penting apabila seorang laki-laki sudah tidak bisa menahannya," ujar Mahesa. "Ya, aku sudah berdoa kepada Allah agar diberi jodoh yang baik. Berdoa sudah, berusaha sudah, tapi Allah Maha menentukan. Sampai sekarang aku belum dapat. Mungkin Allah telah merancang jodoh yang baik untukku." "Lah, kamu sendiri kapan?" tanya Gary balik. "Aku belum terfikirkan sampai segitu, Ger. Aku ingin membahagiakan bapak dulu. Jodoh itu kan gak akan kemana. Kalau sudah waktunya pasti ketemu juga." Mahesa tersenyum. Usahanya mengalihkan pembicaraan sepertinya gagal. Sementara itu Ziva, setelah menjalankan sholat maghrib, Ziva khusyuk berdoa di dalam mukena putih. Ia bersimpuh mengangkat kedua tangan. Saat Ziva mengucapkan amin dan kedua telapak tangannya diusapkan ke mukanya, dari pintu terdengar suara ketukan. Gadis itu beranjak membukakan pintu tersebut. Ternyata yang mengetuk pintu adalah seorang wanita parubaya dengan membawa tas kecil dan kebaya. "Maaf Mbak, saya disuruh Bu Nyai untuk merias wajah Mbak," ujar wanita itu. "Silahkan masuk." Ziva mempersilahkan dengan senyum. Wanita itu pun masuk. Ziva menutup pintu kembali dan segera mengikuti langkah wanita itu ke arah meja rias. "Silahkan duduk Mbak," kata wanita itu sambil meletakkan kebaya di tempat tidur. Wanita itu mengambil alat rias di tangan kecilnya, lalu mulai merias wajah Ziva dengan anggun. Tepat pukul 7 azan Isya berkumandang dan Ziva sudah berubah menjadi bidadari yang cantik dengan kebaya muslimah berwarna putih. Ziva tampak anggun dengan polesan riasan wajah. Wanita itu membuat wajah Ziva lebih mempesona. Ia sendiri tidak percaya kalau ia didandani sebagai mempelai pengantin wanita. Menurut Ziva, ini seperti mimpi ketika melihat wajahnya di depan cermin dan matanya berkaca-kaca. Masjid Al-Ma'ruf sudah dipenuhi oleh para jamaah sholat Isya ini. Masjid itu tampak penuh. Jamaah putri berada di lantai 2, sementara jamaah laki-laki berada di bawah semua dan membuat shaf. Kini yang bertindak sebagai imam adalah Pak Kiai. Pak Kiai berusaha meluruskan shaf pada jamaah. Arkana yang berada di belakang imam juga ikut merapatkan shafnya. Dan sholat pun dimulai dengan khusyuk.
Seusai berdoa, Pak Kiai langsung berdiri menghadap para jamaah dengan sedikit batuk. Pak Kiai mengawali pembicaraan. Malam ini adalah malam yang sangat indah. Kita berkumpul di Masjid Al-Ma'ruf untuk sholat berjamaah dan akan menjadi saksi atas pernikahan putriku Ziva Nayara Aquela dengan putra Pak Heru Arkana Rajendra. Semoga pernikahan ini memberi manfaat untuk kerukunan para warga kedua desa yang sedang berkumpul di masjid ini, ujar Pak Kiai. Amin, warga serentak menjawab. Ayo Arkana, Pak Kiai mengulurkan tangan dan Arkana meraih tangan itu lalu berdiri. Mohon untuk para jamaah putra yang menginjak permadani merah untuk tidak menempati tempat itu, karena di situ Arkana akan mengucapkan ijab qabul, suruh Pak Kiai. Serentak yang duduk di atas permadani merah menyingkir. Semua para jemaah membelah untuk memberi jalan Pak Kiai Soleh dan Yanto berdiri. Mereka ingat pesan Pak Kiai untuk menyiapkan meja di tengah-tengah masjid. Mereka beranjak keluar menuju gudang. Sampai masjid, setelah Arkana dan Pak Heru duduk, meja pun diletakkan. Seorang berjas hitam rapi dan memakai peci mendekati Pak Kiai. Seseorang itu sedikit membungkukkan badannya. Ia berjabat tangan dengan Pak Kiai. Monggo Pak Penghulu, Pak Kiai mempersilahkannya untuk duduk. Terima kasih Pak, ini yang mau dinikahkan Pak, tanya Pak Penghulu itu. Pak Kiai hanya menganggukkan kepalanya. Pak Penghulu pun beranjak duduk. Hati Arkana berdesir kencang. Tangannya dingin, kakinya yang tertutup oleh kaos kaki abu-abu pun ikut dingin. Pak Kiai memanggil Pak Soleh dan Pak Yanto sebagai saksi pernikahan itu. Soleh dan Yanto segera menempatkan diri. Dengan jas berwarna hitam dan dasi berwarna biru, Arkana tampak gagah. Tetapi kegagahannya itu sudah luntur ketika detik-detik ijab kabul akan dituturkan. Pak Penghulu melihat mata Arkana dan memandang Pak Kiai yang duduk di belakang penghulu. Pak Kiai tidak bisa menikahkan Ziva karena Ziva adalah anak angkat dari panti asuhan. Jadi yang harus menikahkan adalah hakim atau penghulu. Arkana mulai berjabat tangan dengan Pak Penghulu. Sebuah mahar perangkat, seperangkat alat sholat dan sepasang cincin emas sudah disiapkan Arkana di meja. Hatinya seakan mau copot dari tempatnya. Pak Penghulu yang merasakan tangan Arkana dingin memberi isyarat agar tidak grogi dan bersikap biasa saja. Tetapi isyarat itu tetap tidak berpengaruh. Ijab qabul pun dilantunkan Pak Penghulu dengan tegas dan Arkana juga menjawab dengan tegas, berirama dan mantap. Kedua saksi menganggukkan dan mengucapkan kata sah juga tegas dan lantang. Seraya para jamaah yang ada di dalam masjid mengucapkan hamdalah. Hati Arkana lega, senyumnya mengembang di bibirnya. Ia segera memeluk Pak Heru dengan mata berkaca-kaca. Pak, Arkana sudah menikah Pak, ujar Arkana. Iya nak, semoga berkah ya, ucapnya dalam pelukan. Pelukan itu lepas, Pak Kiai Sutomo pun mendekat. Arkana segera meraih tangan Pak Kiai lalu mencium punggung tangannya. Terima kasih Pak Kiai, ujar Arkana. Iya nak, ingat jaga Ziva ya, ujar Pak Kiai. Iya, insya Allah saya akan selalu menjaganya semaksimal mungkin Pak Kiai. Arkana memeluk Pak Kiai itu. Dia akan menjemputmu. Tangan Pak Kiai mengarah ke arah beranda masjid. Dari beranda masjid, Ziva berjalan menuju Arkana dengan didampingi oleh Bu Nyai dan Bu Maya. Ziva tampak anggun, bunga melati dan mawar menghiasi indah di kepalanya, membuat semua mata terpanah. Langkahnya terhenti di depan Arkana. Lalu Ziva mencium tangan Arkana. Mereka saling bertatapan, saling melempar senyuman. Dari belakang Arkana, Pak Heru membawa cincin. Pak Heru menyuruh mereka untuk saling memasangkan. Arkana mengambil cincin itu dan memasangkan di jari manis Ziva. Kecupan pun mendarat di kening Ziva.
Ziva pun tersenyum sembari memasangkan cincin juga di jari manis Arkana. Setelah terpasang, Ziva mencium tangan Arkana. Air mata pun jatuh di tangan Arkana dan Ziva berusaha untuk menghilangkannya. Kasihan dia menikah dengan rasa tidak cinta. Demi membahagiakan orang tuanya, ia korbankan cintanya dengan Mahesa, kata hati Arkana. Matanya sekejap mencari sosok Mahesa. Ia tengok kanan, kiri, dan ternyata ia duduk di sebelah Gary, di sebelah pintu samping. Arkana melempar senyum kepada Mahesa, dan Mahesa pun membalasnya dengan senyuman. Maafkan aku Mahesa, pasti perasaanmu sakit ketika aku dan Ziva bersanding. Sekali lagi maafkan aku, batin Arkana. Suasana semakin meriah ketika dai kondang kota itu memberi ceramah untuk pengantin. Canda turut mewarnai muka para undangan. Terkadang mereka juga menganggukkan kepala senada saat dai itu memberikan petuah. Pada malam harinya, malam itu begitu sunyi. Arkana dan Ziva memandang angkasa lewat bibir jendela. Nada-nada alam mengiringi malam yang penuh berkah itu. Bintang dan bulan memadu kasih, membuat pohon terpaksa menutup karena malu. Arkana menatap Ziva. Ziva, aku sayang dan bahagia bisa hidup denganmu, ujar Arkana. Terima kasih ya, aku juga mencintaimu, ujar Ziva malu dan menundukkan kepalanya. Nadanya sedikit gagap. Arkana meraih jari Ziva dan Ziva mencoba menatap wajah Arkana. Hati mereka berdegup kencang. Arkana mencoba menatap mata yang berbinar. Ia mencoba mendalami isyarat-isyarat yang terpancar melalui mata Ziva. Arkana mengusap pipi Ziva dan Ziva hanya diam, tersenyum dan tertunduk. Senandung angin malam membuat aku luluh di depanmu. Kutatap matamu yang penuh binar itu telah membuatku mengerti apa arti cinta. Maka di malam pertama kita bersatu ini, kita adalah pasangan yang halal yang sudah diridhoi Allah. Bahkan bintang dan bulan pun berdoa untuk kita. Kata-kata itu keluar dari bibir Arkana. Wajah Arkana memerah karena mendekat ke arah Ziva. Hati Ziva semakin berdetak kencang. Dia akan dipetik seorang laki-laki untuk pertama kalinya. Keringat dingin sedikit keluar di keningnya. Arkana begitu dekat dan Ziva pun menghindar. Maaf mas, ujar Ziva. Kenapa Ziva? Tanya Arkana. Tadi Ziva belum sholat isya, ujar Ziva. Ya sudah, kamu sholat dulu. Nada Arkana dengan tenang. Tidak terjadi apa-apa kan? Tanya Ziva. Arkana hanya tersenyum menatap istrinya itu. Ziva beranjak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, sementara Arkana menunggu duduk di pinggir ranjang. Tak lama Ziva muncul dengan muka sedikit basah. Diambil mukena di dalam tas dan langsung mendirikan sholat. Sementara Arkana hanya menunggu sambil mengusap-ngusap muka dengan kedua telapak tangan. Kasihan Ziva, apakah aku tega merebut kehormatan tanpa rasa cinta? Di benaknya, aku takut Ziva akan tersakiti oleh ini. Aku bisa saja melaksanakan kewajibanku sebagai seorang suami. Tapi bagaimana dengan Ziva? Dia tidak mencintaiku. Dia melaksanakan ini demi membahagiakan Pak Kiai dan Bu Nyai. Aku harus bagaimana? Gumam Arkana dalam hati. Arkana sesekali menatap Ziva yang sedang sholat. Selesai sholat, sejenak Ziva menengadahkan tangan. Air matanya menetes. Arkana melihat itu dan hanya diam saja. Ketika telah selesai, Ziva melipat sajadah dan mukenanya, lalu beranjak duduk di samping Arkana. Aku sudah siap mas. Maaf bila mas telah menunggu lama, ujar Ziva sedikit tersenyum. Ia ingin melihat Arkana bahagia. Ia ingin terlihat bahagia walaupun sebetulnya sama sekali tidak bahagia. Arkana tersenyum, hatinya berdebar sangat kencang. Jemari lentik Ziva ia sentuh perlahan dengan penuh cinta, merambat dan sampai ke pipi.
Pipi lembut dan putih itu Arkana usap dengan penuh kehangatan. "Aku sayang kamu, Ziva," ujar Arkana sedikit gemetar. "Aku juga, Mas," senyum Ziva mengembang. "Apakah kamu mencintaiku dengan rasa cinta?" tanya Arkana. Akan tetapi Ziva tidak menjawab. Ia tertunduk. Ia bingung harus menjawab apa. Arkana terus menatap dan bertanya-tanya. Air mata Ziva tiba-tiba menetes di tangan Arkana. Bibirnya bergetar. "Kenapa kamu malah menangis?" ujar Arkana. Hening menyerang, hanya terdengar isakan tangis kecil Ziva. Arkana tidak tega, ia mendekat dan memeluk Ziva. "Sebenarnya aku tahu apa yang terjadi, Ziva," bisik Arkana dalam pelukannya. Seketika pelukan itu lepas, Ziva kaget dan mengerutkan kening. "Zelin sudah bercerita semua kepadaku tentang apa yang sebenarnya terjadi," ujar Arkana. Cerita apa?" Ziva sedikit tidak mengerti. "Kamu ini pura-pura lupa atau menyembunyikan laramu. Beberapa hari yang lalu kamu kan kesini dan bercerita kepada Zelin. Kamu bercerita kalau kamu dijodohkan denganku sebagai alat Pak Kiai untuk menguasai Masjid Al-Ma'ruf yang berdiri di atas tanah wakaf keluargaku. Kenapa kamu melakukan ini? Semua cintamu kepada Mahesa kamu korbankan demi perjodohan ini. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi dari rumah," ujar Arkana. "Ini semua demi kebahagiaan Abah dan Umi, Mas," mata Ziva berkaca-kaca. "Apa gunanya mereka bahagia, sedangkan kamu sama sekali tidak bahagia?" Arkana sedikit jengkel. Hening berembus di kamar itu. Suasana malam pengantin justru menjadi perdebatan. Malam pengantin yang biasanya ditunggu-tunggu setiap anak manusia tidak ada di kamar itu. "Sekarang apa yang harus aku lakukan, Mas? Aku sendiri juga bingung. Aku harus melakukan apa? Aku hanya bisa pasrah, Mas." Air mata Ziva kembali menetes. Pergilah Ziva," ujar Arkana menengok ke arah Ziva yang bercucuran air mata. Ziva terkejut mendengar perkataan itu. "Pergilah, jemput kebahagiaanmu," ujar Arkana. "Tapi aku ini istrimu, Mas," ujar Ziva. "Apa Mas tega? Demi kebahagiaanmu, aku akan menceraikanmu," ujar Arkana. "Secepat itu, Mas. Mas tidak mau menikmati malam pengantin kita," kejut Ziva. "Aku tidak mau menyakiti seorang wanita yang baik. Kalau aku sampai melakukannya, sama saja aku adalah laki-laki pengecut. Kamu adalah wanita solehah, maka sepantasnya kamu mendapatkan yang terbaik. Aku tidak ingin melakukannya karena aku sayang padamu. Cinta tidak harus memiliki. Cinta butuh ketulusan, keikhlasan, tidak dengan paksaan. Maafkan aku, Ziva. Aku adalah laki-laki yang tahu diri. Apakah aku tega merebut kehormatanmu dan langsung membuangnya begitu saja? Rasanya itu tidak pantas dilakukan laki-laki. Laki-laki berkewajiban untuk melindungi, bukan mencari enak lalu dibuang setelah memakainya," jelas Arkana panjang lebar. Matanya lekat-lekat memandang Ziva. Hening menyerang. Suara tangisan Ziva tidak berhenti lagi. Ia menutup mulutnya dengan tangan. "Pergilah, jangan pernah kembali ke abahmu atau ke sini. Jemput kebahagiaanmu yang menanti. Aku hanya bisa mendoakanmu," ujar Arkana. Ziva menata diri dan air matanya ia hapus dengan punggung tangannya. Lalu ia tarik nafas dan mengumpulkan tenaga lalu berbicara. "Baik, aku akan pergi. Tapi sebelum itu izinkan aku untuk mencium tanganmu, Mas." Ziva berdiri. "Dengan mencium tangankulah aku akan menjatuhkan talakku padamu," ujar Arkana. Ziva mendekat dengan perlahan ia raih tangan Arkana lalu menciumnya. Kecupan hangat itu mendarat di punggung tangan Arkana. Rintihan air mata Ziva turun jatuh ke tangan Arkana. Sekejap kecupan itu berakhir. "Kini aku menceraikanmu. Pergilah, jemput apa yang menjadi keinginanmu. Mengenai surat-surat biar aku yang mengurusnya," ujar Arkana. "Terima kasih banyak, Mas. Mas memang berjiwa besar," ujar Ziva. "Jangan memuji, hubungi Mas kalau kamu perlu bantuan." Arkana menyodorkan secari kertas yang bertuliskan nomor HP-nya.
Iya mas, insya Allah. Kalau begitu Ziva pergi dulu ya mas. Assalamualaikum, ujar Ziva. Waalaikumsalam. Arkana tersenyum melihat Ziva pergi ditelan kegelapan desa Nagasari. Ziva pergi melewati jendela kamar pengantin itu agar tidak ketahuan oleh Pak Heru dan Bu Maya. Persoalan ini semua harus tahu. Jangan sampai Pak Kiai itu berhasil menjalankan aksinya. Anak kok dibuat alat untuk menguasai harta seseorang. Dasar Kiai gadungan. Gerutu Arkana memukul kayu bibir jendela. Bersambung.